Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Agustina Mariani Tapun, mahasiswa FISIP Undana semester 5 kelas B dengan NIM 19030300019. Di sini saya akan mereview buku tentang protes dan gerakan sosial, dinamika interaktif dalam mobilisasi genting. Meskipun status hukum mereka genting, sebagian besar konteks, bermusuhan dan terbatas, modal sosial dan budaya sebagai pendatang. Baru dalam masyarakat tuan rumah, genting migran memiliki relung yang disesuaikan untuk berorganisasi secara kolektif melawan segala kemungkinan. Namun, konteks yang membatasi dan konten yang kontroversial interaksi pemain dengan kepentingan bersaing telah membuat mobilisasi rawan dan rentan terhadap pecahan. Modal budaya sebagai pendatang baru di masyarakat tuan rumah, migran genting memiliki relung yang disesuaikan untuk diorganisir secara kolektif melawan segala kemungkinan. Untuk meneliti dinamika protes seperti itu, dalam konteks marginalisasi, buku ini mengacu pada mengintegrasikan wawasan dari teori-teori mobilisasi politik, migrasi, dan kewarganegaraan. Perspektif seperti itu menarik perhatian para pengalaman hidup para aktor yang terlihat konkret, mereka praktek interaktif dan pengaturan spasial dari pertemuan ini. Dinamika mikrointeraktif dalam protes migran genting. Dalam konsekuensi studi gerakan sosial secara intuitif berkonsentrasi pada kuat gerakan dan hanya sekali menanggapi protes dari pinggirkan. Karena dalam istilah ini, mereka dianggap tidak mungkin yang kontroversial. Mengikuti alur pemikiran yang sama, genting migran dipandang sebagai subjek mobilisasi yang paling kecil kemungkinannya. Selain itu, terhadap sumber daya yang langka, dikonstruksikan sebagai orang lain. Mereka menghadapi politik tertutup dan peluangan diskursif dalam politik yang ditentukan secara nasional. Sebaliknya, mereka paling berarti bagi mereka yang kekurangan. Penyataan seperti politik kontroversial tidak ada artinya jika tidak relasional, dan jaringan penting adalah bukti yang tegas relevansi jaringan dan interaksi untuk mobilisasi politik. Sementara literatur tentang masalah ini telah sangat beragam di akhir-akhir ini, menambah perspektif budaya ke strukturalisme yang dominan. Akar dari sebuah relasional pendekatan gerakan sosial tanggal kembali beberapa dekade. Karya Mark Granovetter tentang ikatan lemah telah menjadi inspirasi yang kuat untuk penelitian tentang peran broker dan divisi sumber daya material dan kognitif dalam ruang gerak. Bangunan atas Granovetter, Alessandro Pisorno, dan juga Florence Pasi telah menunjukkan bahwa tidak hanya ikatan yang lemah, tetapi terutama ikatan kuat juga penting untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial di bawah situasi ketidakpastian, karena mereka memberikan individu dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah untuk alasan yang jelas, bahkan lebih kritis untuk aktivisme berisiko tinggi, di mana represi mungkin. Jaringan termasuk lemah dan kuat ikatannya, sangat penting bagi aktor miskin sumber daya yang secara struktural bergantung pada dukungan pemain yang lebih mapan untuk mengimbangi kekurangan mereka, mulai dari modal ekonomi, sosial, dan budaya. Cinali telah menunjukkan kontribusinya pada aktivisme pro penerima manfaat sumber daya dapat melakukan perjalanan dari lebih ke kurang akal. Willem de Vendak menguraikan kontur perspektif interaksionis tentang protes yang kompleks berbagai aktor dalam ruang material dan sosial. Semua episode pendekatan seperti itu mengungkapkan bahwa tujuan pemain majemuk adalah terutama tidak stabil karena faksi dan individu selamanya bersaing untuk membuat gol mereka sendiri tujuan resmi tim. Hal ini juga memungkinkan kita untuk menangkapkan fakta bahwa individu dan kolektif
adalah terus-menerus dihadapkan dalam dilema strategis tentang cara untuk maju, terlebih lagi ketika mereka sangat heterogen. Ini membuat seorang interaksionis perspektif yang sangat berharga untuk memahami mobilisasi migran berbahaya. Dengan demikian, dalam hal ini, menganggap serius perjuangan migran memerlukan pertimbangan kelayang politik yang diartikulasikan secara terang-terangan sebagai puncak gunung es. Lebih gesit berpendapat dalam konteks genting dan marginalitas yang ekstrim. Satu-satunya pemberontakan yang secara logis mungkin mewujudkan politik kehidupan yang resisten. Tindakan perlawanan ini membongkar hubungan kekuasaan yang ada dan membuat antagonisme mendasar terlihat, dan dengan ini dapat diakses oleh orang yang suka bertengkar pengawasan. Studi migrasi kritis dengan demikian menunjukkan bahwa pengawasan migran agensi membutuhkan pergeseran dari fokus yang agak sempit pada sosial yang mengganggu gerakan ke konseptualisasi resistensi yang lebih luas. Hukum wacana dan mobilisasi di Jerman dan Prancis. Mereka mempengaruhi baik arena protes migran dan para pemain yang bertindak di dalamnya. Politisasi migran genting. Dua kelompok yang relevan dalam hal ini, yang selamat dari kamp perang, dan mereka yang melarikan diri dari Eropa Timur rezim komunis, pada umumnya disambut dengan baik. Di Jerman, tenaga kerja asing direkrut terutama dari Italia, Spanyol, dan Yunani, kemudian dari Yugoslavia dan Turki. Dalam konteks kebijakan migrasi liberal seperti itu, migran yang secara resmi memenuhi syarat untuk internasional perlindungan, melepaskan aplikasi suka dan tidak pernah muncul di statistik suaka resmi. Migrasi ekonomi disambut baik dan norma hukum suaka secara numerik tidak relevan dan tidak secara menarik. Sampai tahun 1963 di Jerman, permohonan suaka hanya sekali melampaui 3.000 permohonan setahun. Bahkan di tahun krisis minyak tahun 1973 dan konsekuensi dari perekrutan tenaga kerja asing aktif, suaka aplikasi tetap marginal. Eropa, terutama dari Spanyol dan migran dari berbagai Soviet Republik. Kemerosotan di awal tahun 1970-an memperkenalkan fundamental perubahan di kedua negara. Prancis semakin dihadapkan pada risiko pengangguran karena rekonstruksi sektor industri dan meningkatkan otomisasi. Dengan ekonomi dalam resesi, kebutuhan akan tenaga kerja asing dengan cepat menurun dan diterjemahkan ke dalam pembatasan migrasi. Yang disebut Circulaire Marcellin-Fontanet Law tahun 1972 mengubah peraturan tentang perpanjangan izin tinggal. Dari saat ini, hak seseorang untuk tinggal di Prancis tidak hanya bersyarat pada mereka yang memiliki kontrak kerja, tetapi juga mereka mampu memiliki bukti bahwa mereka memiliki akses ke perumahan yang layak, yang tidak dapat dilakukan oleh banyak pekerja yang tidak tetap. Migrasi dari Maghreb. Mengikuti pembatasan migrasi tenaga kerja, jumlah aplikasi suaka meningkat karena saluran migrasi lainnya Tion diblokir. Namun demikian, migrasi suaka tetap relatif tidak signifikan dan hampir tidak diperebutkan sepanjang tahun 1970-an. Di Perancis, kelompok utama pencari suaka pada saat itu para pembangkang Chili melarikan diri ke diktatoran militer Pinochet dan apa yang disebut manusia perahu dari Vietnam, Laos, dan Kamboja. Kebanyakan melarikan diri dari rezim komunis mendapat simpati luas baik dalam wacana publik dan pemerintah. Migrasi suaka mempertahankan citra positif dan hukum suaka bahkan diliberalisasi. Sejak tahun 1977 dan seterusnya, pencari suaka memperoleh hak untuk bekerja sejak saat klaim suaka diajukan. Di Jerman, sebaliknya, penurunan ekonomi diterjemahkan menjadi meningkatnya politisasi suaka.
Pada tahun krisis minyak 1973, permohonan suaka hanya di atas 5.000. Namun jumlahnya meningkat secara eksponensial pada paruh kedua. Menurut Juvendak dan Villiol, arena seperti itu tidak dapat ada pada saat masalah muncul.